Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang berbahagia, alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa berjumpa kembali untuk mengkaji dan untuk membahas tentang kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Sebelum kita masuk ke materi, mari kita awali dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Dengan bacaan Bismillah ini kita sangat berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dipermudah untuk memahami dan kita diberikan kelancaran, dan tentu kita berharap agar kalian semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Anak-anakku yang sangat saya banggakan, dalam kondisi kasus COVID-19 yang masih berlangsung, jangan sampai menyurutkan kita belajar. Kita terus belajar, kita terus mengkaji, kita terus menjalankan kewajiban-kewajiban yang sudah diberikan kepada sekolah. Kalau Anda adalah kewajibannya mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru-guru Anda. Langsung saja, untuk lebih efektifnya waktu ini, materi kali ini kita membicarakan tentang kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Kalau dulu kelas 10 dan kelas 11, Anda sudah diajak untuk memahami pengertian hak dan pengertian kewajiban, karena ini adalah merupakan basic untuk tahu kira-kira terjadi kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara tidak dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang jelas hak dan kewajiban itu adalah dua hal yang harus berjalan secara beriringan dan harus berimbang. Karena ketika tidak berjalan beriringan dan tidak berimbang, maka akan terjadi gap, akan terjadi kesenjangan antara hak dan kewajiban. Dan itu awal mula terjadinya kekacauan dalam sebuah komunitas dan terjadinya kekacauan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tapi tidak ada salahnya apabila kali ini kita akan mencoba membuka kembali apa itu pengertian hak dan apa itu pengertian kewajiban, agar kalian lebih mendalam lagi tentang apa itu pengertian hak dan apa itu pengertian kewajiban. Kita coba lihat dulu apa itu pengertian hak dan apa itu pengertian kewajiban. Jadi, simpelnya, hak itu adalah merupakan hal atau semua hal yang Anda peroleh atau Anda dapatkan. Itu merupakan hak. Dan itu bisa dalam bentuk kewenangan atau kekuasaan untuk melakukan sesuatu. Sehingga setiap hak itu diperoleh merupakan akibat dari dilaksanakannya kewajiban. Jadi ketika seseorang sudah menjalankan kewajiban, maka pada waktu bersamaan dia akan mendapatkan hak dari kewajiban yang sudah dilakukannya. Jadi hak baru bisa diperoleh apabila kewajiban sudah dilakukan. Contohnya sangat banyak sekali dalam kehidupan ini. Dan nanti akan kita jabarkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebuah ilustrasi untuk memahami hak dan kewajiban dan bagaimana hak dan kewajiban itu harus berjalan beriringan. Ada A dan B. Jadi lingkaran A ini sebut seseorang dan B juga seseorang. Ada dua panah ke B dan ada panah ke A. Jadi ketika A ini sudah menjalankan kewajiban terhadap B, maka B mempunyai kewajiban untuk memberikan hak kepada A. A sebagai penerima hak dan B ini sebagai pemberi hak.
ketika A ini sudah menjalankan apa yang dilakukan, apa yang sudah diberikan kepada B, maka pada waktu itu B mempunyai kewajiban untuk memberikan haknya kepada A. A sebagai seorang karyawan yang bekerja pada perusahaan milik B. Apa yang menjadi kewajiban A sudah dilakukan oleh A. Maka pada saat selesai dilakukan oleh A, maka B mempunyai kewajiban untuk memberikan haknya kepada A. Nah, ilustrasi antara A dan B ini terjadi dalam semua dimensi kehidupan seseorang dalam sebuah komunitas. Jadi ilustrasi antara A dan B ini pun juga terjadi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. A ini sebagai rakyat, B ini sebagai pengelola negara atau pemerintah. Pemerintah mempunyai kewajiban untuk memberikan haknya kepada A. A mempunyai kewajiban untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang sudah ditentukan di dalam Undang-Undang Dasar. Maka apa yang tertuang di dalam Undang-Undang Dasar itu adalah menjadi bagian dari haknya A. Tapi A mempunyai kewajiban untuk melakukan kewajiban-kewajiban yang sudah ditetapkan di dalam Undang-Undang Dasar, yang seringkali disebut dengan hak konstitusional. Jadi nanti akan kita masuk ke sana, yaitu hak dan kewajiban warga negara. Sebagaimana tadi yang sudah saya sampaikan, bagaimana aplikasi hak atau pelaksanaan hak dan kewajiban itu? Ini terjadi dalam seluruh kehidupan manusia. Karena manusia dalam sebuah kelompok atau dalam sebuah kehidupan berbangsa dan bernegara itu melakukan interaksi-interaksi antara yang satu dengan yang lain. Dan dalam interaksinya itulah kemudian melahirkan hak dan kewajiban. Jadi ada interaksi sehari-hari dalam kehidupan manusia, kemudian ada transaksi yang dilakukan oleh setiap individu, kemudian terjadi pula dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dan juga terjadi dalam praktek hukum negara. Dan masing-masing ini ada contohnya, dan saya berharap kepada kalian untuk mencari contoh dari masing-masing ini. Apa hak dan kewajiban dalam interaksi sehari-hari kehidupan manusia? Kemudian, apa contoh dalam transaksi yang dilakukan oleh setiap individu? Transaksi utang piutang. Nah, waktu itu jelas akan ada hak dan kewajiban dari transaksi tersebut. Ada dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi apa yang menjadi hak rakyat dan apa yang menjadi kewajiban rakyat, dan hak dan kewajiban rakyat itu adalah tertuang di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Itu coba nanti dicari contoh-contoh dalam Undang-Undang Dasar 1945. Ada hak dan kewajiban dalam praktek berhukum atau dalam praktek penyelenggaraan hukum. Apa yang menjadi hak rakyat? Kalau sudah menjadi hak rakyat itu kira-kira kewajibannya siapa? Nah, coba nanti tolong dicari contoh-contohnya. Nah, kemudian kita masuk pada macam-macam hak. Macam-macam hak. Ada yang disebut dengan hak asasi manusia. Dulu juga sudah pernah kita definisikan apa itu hak asasi manusia, dan hak ini berbeda dengan hak yang lahir dari kewajiban. Hak ini secara kodrati itu ada pada diri manusia sejak manusia itu dilahirkan. Sehingga hak tersebut adalah melekat pada setiap pribadi manusia. Dan itu bukan pemberian siapa-siapa, bukan pemberian negara, bukan pemberian orang, bukan pemberian kelompok, tapi hak itu melekat pada diri seseorang sejak dia dilahirkan. Berarti hak itu adalah pemberian Sang Kuasa, pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hak itu adalah melekat pada diri manusia dan bukan merupakan pemberian siapa-siapa, maka tidak siapapun bisa mencabut hak tersebut. Berbeda dengan hak yang lahir karena kewajiban tadi. Jadi kalau kewajibannya kosong, maka dia
Oke, saya ulangi lagi. Hak asasi manusia yang tadi sudah disebutkan, yaitu hak yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak seseorang itu dilahirkan, maka tidak seseorang atau tidak suatu kelompok berwenang atau boleh untuk mencabut hak yang dimiliki oleh seseorang tersebut. Jadi hak tersebut sifatnya sangat universal dan tidak dipengaruhi oleh status kewarganegaraan seseorang. Jadi di negara A hak asasi itu ada, di negara B hak asasi itu juga ada. Dan memang ada hak asasi manusia yang tertuang di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Jadi hak asasi yang merupakan hak konstitusional dari seseorang atau warga negara. Nah, ini agar kita bisa membedakan antara hak asasi dan hak warga negara. Jadi hak warga negara itu meliputi hak konstitusional dan hak hukum. Hak konstitusional adalah hak-hak yang dijamin di dalam dan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sedangkan hak-hak hukum timbul berdasarkan jaminan undang-undang dan peraturan perundang-undangan di bawahnya. Nah, dari sini kita bisa membedakan apa itu hak asasi, apa itu hak warga negara, dan apa itu hak hukum. Jadi kalau hak asasi itu tidak tergantung dicantumkan atau tidaknya hak tersebut di dalam Undang-Undang Dasar, karena hak asasi itu bukan pemberian dari negara. Tapi ada hak asasi yang dituangkan di dalam Undang-Undang Dasar. Berarti di samping itu merupakan hak asasi manusia, hak yang melekat pada diri manusia, di sisi lain lebih dipertegas lagi dituangkan di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Jadi itu, kalau sudah dituangkan dalam Undang-Undang Dasar 1945, maka itu akan menjadi hak warga negara Indonesia. Nah, ini bisa jadi beda antara satu negara dengan negara lain. Jadi ini lebih mempertajam saja perbedaan antara hak asasi dan hak konstitusional warga negara. Kemudian hak konstitusional adalah hak-hak yang dijamin di dalam dan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Jadi dalam Undang-Undang Dasar 1945 itu ada beberapa pasal, ya. Jadi pasal 28 sebut saja demikian, ya. Pasal 28 itu sangat rinci sekali mulai dari huruf A sampai huruf terakhir. Itu semuanya berbicara tentang hak-hak warga negara. Itulah yang disebut dengan hak konstitusional. Nah, kalau hak hukum itu timbul berdasarkan jaminan undang-undang dan peraturan-peraturan yang berada di bawah undang-undang dasar itu. Jadi ada perlindungan anak, undang-undang perlindungan anak. Maka yang tertuang dalam undang-undang perlindungan anak itu adalah merupakan hak hukum yang dimiliki oleh warga negara. Nah, di sini kalian tahu apa perbedaan antara hak asasi manusia, hak warga negara, kemudian apa itu hak hukum. Setidaknya kita sudah tahu apa itu hak yang muncul disebabkan karena kewajiban. Ada hak warga negara, yaitu hak-hak yang tertuang di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian ada hak hukum. Hak hukum itu adalah hak-hak warga negara yang berhak untuk mendapatkan perlindungan. Dan perlindungan itu tertuang di dalam Undang-Undang Dasar dan peraturan perundang-undangan yang ada di bawah Undang-Undang Dasar. Contoh tadi adalah hak perlindungan anak, hak untuk mendapatkan jaminan hukum, hak untuk diberlakukan secara adil antara satu dengan yang lain. Warga negara menuntut agar diberikan perlindungan atau diberikan keadilan yang sama, tidak diberlakukan secara diskriminasi. Itu bagian dari hak hukum. Kemudian ada hak warga negara yang
dibatasi oleh status kewarganegaranya. Dengan kata lain, tidak semua hak warga negara adalah hak asasi manusia. Akan tetapi dapat dikatakan bahwa semua hak asasi manusia juga merupakan hak warga negara yang tadi sudah saya jelaskan. Jadi ada hak asasi manusia, di mana hak asasi manusia tersebut adalah sekaligus dituangkan di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Misalnya, hak setiap warga negara untuk menduduki jabatan dalam pemerintahan Republik Indonesia adalah hak warga negara Indonesia saja. Tidak berlaku bagi setiap orang yang menjadi warga negara Indonesia. Jadi kalau kita ingin melihat di mana sih hak warga negara itu, maka yang menjadi rujukan adalah Undang-Undang Dasar 1945. Jadi kalau di situ sudah dituangkan dan itu merupakan hak dari warga negara, maka itulah yang menjadi hak dari warga negara. Dan ini yang membedakan antara satu negara dengan negara lain. Anda memiliki hak sebagai warga negara Indonesia, maka ketika Anda pergi ke Amerika, maka hak kewarganegaraan Anda itu tidak bisa kemudian Anda analogkan dengan hak warga negara Amerika. Artinya, status kewarganegaraan Anda itu tidak boleh Anda tuntut pada saat domisili Anda adalah di negara lain. Nah, hak dan kewajiban itu sesungguhnya adalah ada hubungan kausalitas, seperti tadi yang sudah saya jelaskan. Jadi, hak dan kewajiban warga negara merupakan dua hal yang saling berkaitan. Keduanya memiliki hubungan kausalitas atau hubungan sebab akibat. Seseorang mendapatkan hak karena kewajibannya dipenuhi. Jadi, seorang pekerja mendapatkan upah karena dia sudah memenuhi kewajibannya untuk melakukan pekerjaan yang menjadi kewajibannya. Jadi, hak yang didapatkan seseorang itu adalah akibat dari kewajiban yang dipenuhi oleh orang tersebut. Pelajar mendapatkan ilmu pengetahuan pada mata pelajaran tertentu. Ini sebagai salah satu akibat dipenuhinya kewajiban oleh guru. Sehingga antara hak dan kewajiban itu memang tidak beriringan dan memang harus berjalan secara beriringan, harus seimbang. Karena ketika terjadi ketidakseimbangan antara keduanya, maka akan melahirkan gap atau melahirkan kekacauan. Jadi, dengan demikian hak dan kewajiban tidak bisa dipisahkan. Karena tentu nanti akan melahirkan ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban. Mungkin itu, dan sangat sederhana sekali dan sangat mudah sekali untuk memahami apa itu hak dan kewajiban. Nah, kita hubungkan dengan hak dan kewajiban warga negara sekaligus terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Jadi setelah kita paham betul apa itu hak dan kewajiban warga negara yang ada di dalam Undang-Undang Dasar 1945, maka kemudian seringkali terjadi pengingkaran oleh keduanya. Pengingkaran hak dan pengingkaran kewajiban. Jadi kalau ini terjadi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, maka akan terjadi kemandekan dalam proses kehidupan berbangsa dan bernegara ini. Terjadinya kasus demonstrasi, protes yang dilakukan oleh warga negara, itu karena ada pengingkaran kewajiban warga negara. Ada pengingkaran kewajiban yang dilakukan oleh negara, yang sesungguhnya itu adalah merupakan hak dari warga negara. Jadi contohnya nanti Anda cari sendiri-sendiri, misalnya kewajiban warga negara ya untuk melakukan pembayaran pajak, tapi ada seseorang yang mengingkari kewajiban untuk membayar pajak. Ini contoh real pengingkaran kewajiban warga negara. Negara, pemerintah yang semestinya adalah menjalankan kewajibannya sesuai dengan kapasitasnya sebagai pengelola negara, tapi dia melakukan abuse of power, melakukan penyimpangan kekuasaan, maka penyimpangan atau abuse of power yang dilakukan oleh pemerintah itu
Jadi ada abuse of power yang dilakukan oleh pemerintah yang mestinya dia itu mengelola negara dengan baik, tapi dia melakukan serangkaian abuse, serangkaian penyalahgunaan, maka itu bagian dari pengingkaran kewajibannya selaku pengelola negara. Kalau sudah demikian, biasanya apa yang menjadi hak dari warga negara itu menjadi tidak terpenuhi. Jadi sederhana sekali materi ini, dan untuk lebih mempertajam dan lebih memperdalam tentang kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban, tentu Anda harus diberikan tugas-tugas berikut ini. Bentar. Ini baik yang ada di dalam kelas ini atau yang sekarang baru melihat secara online, ya. Jadi ini tugas mandiri. Bacalah buku, ya, bacalah buku atau sumber lain yang ada kaitannya dengan materi pembelajaran dalam bab ini. Kemudian Anda bisa melakukan identifikasi pengertian hak dan kewajiban warga negara menurut para ahli, karena tadi sedikit pun tidak ada ahli yang memberikan pengertian hak, apa itu pengertian kewajiban, pengertian hak asasi, pengertian hak warga negara. Maka tugas dari Anda adalah mencari para ahli, ya, dalam referensi, dalam literatur, atau Anda boleh membuka internet untuk mencari para ahli yang memberikan pengertian tentang hak dan kewajiban, ya. Setidaknya adalah ada 3 ahli yang kemudian nanti setelah Anda tuangkan di dalam tabel ini, berdasarkan pendapat-pendapat para pakar yang Anda temukan, coba Anda analisis perbedaannya, kemudian coba Anda rumuskan makna hak dan kewajiban warga negara itu menurut pandangan Anda sendiri. Nah, menurut pandangan Anda sendiri ini bukan berarti Anda membuat fiksi, atau Anda berkhayal, atau Anda berimajinasi, tapi Anda tetap mengacu kepada para pakar yang sudah Anda temukan dalam memberikan pengertian hak dan kewajiban warga negara. Maka kemudian Anda mensarikan, Anda mencari kesimpulan menurut cara berpikir Anda sendiri tentang apa itu hak dan kewajiban warga negara. Saya pikir cukup sampai di situ. Mudah-mudahan Anda paham, dan saya yakin Anda sangat paham sekali, karena ini materi yang sebetulnya tidak sulit untuk dipahami. Dan mudah-mudahan bermanfaat. Tetap mari kita menjalankan kewajiban dengan baik. Selaku siswa, kewajiban Anda adalah mempelajari, dan kewajiban Anda adalah mengerjakan tugas ini. Tetap semangat, dan mudah-mudahan mengantarkan Anda untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.